Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, bisakhl sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fujati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim At-Tahirah yang sedalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla wa Ala. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Tauhid, kitab yang disusun oleh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada bab yang ke-11, bab yang berkaitan minasyirki an-nadhru li ghairillahi ta'ala, termasuk perbuatan syirik jika kita bernadar kepada selain Allah Ta'ala. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah rahmatan wasi'ah membawakan 3 dalil. 2 dari ayat Al-Quran, 1 dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk pada ayat dan hadis yang akan dibahas, alangkah baiknya kita paham apa itu yang disebut dengan nazar. Kalau kita melihat dari sudut pandang pemaknaan, nazar itu terbagi menjadi 2 pemaknaan, 2 arti. Yang pertama, nazar dengan makna umum. Nazar dengan arti umum. Nazar kalau kita artikan secara umum itu bermakna ibadah dan ketaatan. Nazar kalau dimaknakan umum itu bermakna apa? Ibadah dan ketaatan. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Insan ayat yang ke-7. Surah Al-Insan ayat yang ke-7 yang dimana Allah Jalla wa Ala berfirman, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar mereka. Kata Al-Imam Qatadah ketika menjelaskan kandungan ayat tadi, kata beliau, bima faradallahu alaihim minas salati waz zakati was shaumi wal haji wal umrati wa ghairihi minal wajibat. Mereka menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa Ala atas mereka, baik salat, zakat, puasa, haji, umrah, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Sebagaimana juga penafsiran
Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri terhadap firman Allah Jalla wa Ala yang termaktub dalam surah Al-Had, surah yang ke-22 ayat 29. Surah Al-Had, surah yang ke-22 ayatnya 29. Allah Jalla wa Ala berfirman, wal yufu nuzurahum, dan hendaknya mereka menunaikan nazar mereka. Maksudnya, kata beliau, setiap orang yang melaksanakan haji wajib untuk melakukan amal yang diwajibkan di dalamnya, seperti sa'i, kemudian sa'i itu ibadah yang kita lakukan di antara bukit Safa dan Marwah, kemudian wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kemudian mabit di Musdalifah tanggal 10 Zulhijjah, kemudian melempar jamarat itu tanggal 10, 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian tawaf ifadah itu bagian daripada rukun ibadah haji. Kemudian semua bentuk ibadah yang diperintahkan dalam pelaksanaan haji. Artinya kalau kita artikan nazar secara umum artinya apa? Ibadah dan ketaatan. Jelas Ibu-ibu? Sedangkan arti yang kedua, ini yang berkaitan dengan bab kita ini, yang menjadi pembahasan kita. Arti nazar secara khusus adalah seseorang mewajibkan atas dirinya, untuk melakukan satu ibadah yang tidak diwajibkan syariat atasnya. Ayyujiba al-mar'u ala nafsihi qurbatan lam yujibha asy-syar'u alaihi. Seseorang mewajibkan atas dirinya satu ibadah yang tidak diwajibkan syariat atasnya. Seperti ungkapan ibu, jika putri saya lulus di fakultas ini, di universitas ini, maka saya akan bersedekah sebuah rumah yang ada di samping rumah saya, yang itu kebetulan miliknya juga. Nah, ketika putrinya lulus di fakultas tersebut, maka wajiblah dia tersebut untuk apa? Menjalankan nazarnya tadi. Karena nazar itu adalah seseorang mewajibkan atas dirinya satu ibadah yang tidak diwajibkan syariat atasnya. Tidak wajibkan. Nah, jadi makanya hukum bernazar ini asal mulanya apa? Makruh. Karena seakan-akan dia ingin berbuat baik kalau sekiranya cita-cita dia diperkenankan oleh Allah, atau keinginan dia tersebut diperkenankan oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, jika rumah laku mau umrah, aku nazar umrah di bulan ini, di bulan itu. Nah, itu kan jadi seakan-akan kalau rumah nggak laku ya nggak umrah-umrah. Ya, jika rumah saya laku, saya akan bersedekah kepada golongan fakir dan miskin. Jumlahnya 100 orang. Seakan-akan dia tersebut tidak mau untuk bersedekah kepada fakir miskin jika keinginannya belum diijabah, belum diperkenankan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka asal mulanya hukum dalam masalah bernazar ini apa? Makruh. Al-Imam At-Tabari ketika mengartikan nazar, kata beliau, yakni bin nazri ma aujabahul al-mar'u, ya, ma aujabahul mar'u ala nafsihi tabarruan fi ta'atillahi wa taqarruban bihi ilaihi min sadaqatin au amali khairin. Yang dimaksudkan dengan nazar adalah, sekali lagi, tadi kan secara umum. Kalau yang secara umum tadi itu
seseorang, atau definisi yang pertama tadi, definisi nazar khusus, seseorang mewajibkan atas dirinya satu ibadah yang tidak diwajibkan syariat atasnya. Al-Imam At-Tabari juga mengartikan nazar secara khusus, maksudnya nazar adalah apa yang seseorang wajibkan atas dirinya sendiri dalam rangka melakukan kebaikan dalam ketaatan kepada Allah. Nazar adalah apa yang seseorang wajibkan atas dirinya sendiri dalam rangka melakukan kebaikan dalam ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa sedekah maupun amal kebajikan lainnya. Kita ulangi lagi, nazar adalah apa yang seseorang wajibkan atas dirinya sendiri, dalam rangka melakukan kebaikan dalam ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya atau kepada Allah, baik berupa sedekah maupun amal kebajikan lainnya. Ulang lagi nggak, Bu? Ulang lagi. Oh ya. Nah, itu nazar secara khusus ya. Jadi kalau nazar secara umum artinya ibadah dan ketaatan. Kalau nazar khusus itu yang Bapak Ibu pahami itu. Mewajibkan diri sendiri untuk melakukan satu ibadah yang dimana ibadah itu bukan wajib atas kita. Kayak sedekah kan bukan wajib. Cuma ibu itu ingin betul nih, seperti bergening dengan Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, aku mau bersedekah ini jika sekiranya putriku lulus di fakultas ini, misalnya, kan seperti itu. Nah, mau umrah, mau haji jika sekiranya rumah sudah laku, nazar. Padahal itu tidak apa? Tidak diwajibkan sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kita masuk nih kepada jenis-jenis nazar. Tadi itu pemaknaan nazar dan arti nazar. Jelas ya Bapak? Arti nazar dan pemaknaan nazar. Ini tumben gak ada hadiahnya ya hari ini ya. Nah, enggak. Jenis-jenis nazar ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Jenis-jenis nazar atau macam-macam nazar. Secara umum nazar itu terbagi menjadi dua. Secara umum nazar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, nazar kepada Allahu Jalla wa'ala. Nazar kepada Allahu Jalla wa'ala. Yang kedua, nazar yang syirik. Nazar syirik. Nazar yang dihukumi dosanya apa? Dosa syirik. Yaitu nazar yang ditujukan kepada selain Allah.
Nazar syirik yaitu nazar yang ditujukan kepada selain Allah. Seperti seseorang yang bernazar kepada ahlul kubur, atau bernazar kepada Rasulullah, atau bernazar kepada Jibril, atau kepada ustadz yang sudah meninggal dunia, atau kepada kiai yang sudah meninggal dunia, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada mereka. Ini nazar syirik. Jadi nazar terbagi menjadi dua. Ada nazar nazar kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua nazar syirik. Jelas ibu-ibu? Jadi nazar secara umum terbagi menjadi dua. Jenis nazar secara umum terbagi berapa? Dua. Ada nazar kepada Allah. Yang kedua nazar apa? Syirik. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya, nazar kepada Allah. Adapun nazar kepada Allah itu terbagi 3 jenis. Terbagi berapa? 3 jenis atau 3 macam. Ini nazar kepada Allah. Yang pertama, nazar ketaatan. Yang pertama apa? Nazar ketaatan. Yang kedua, nazar kemaksiatan. Oh, kok bisa nazar kepada Allah kemaksiatan? Ya, nazar kemaksiatan namun ditujukan kepada Allah. Seperti seseorang yang bernazar untuk memutuskan silaturahim, namun nazarnya itu ditujukan kepada Allah. Dengan dia bernazar, bersumpah atas nama Allah. Ya, jika putri saya lulus di fakultas ini, di universitas itu, maka saya akan putuskan silaturahim dengan saudara sekandungku. Nah, ini kan nazar apa? Kemaksiatan enggak? Nah, nazar kemaksiatan. Jelas ya? Jika sekiranya ya rumah laku, nanti saya akan mentraktir kalian untuk mabuk-mabuk. Nah, ini nazar apa? Kemaksiatan. Ditujukan kepada Allah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang ketiga nazar dengan perkara yang tidak ia miliki. Jelas ya? Jadi nazar kepada Allah terbagi menjadi berapa macam? 3 macam atau 3 jenis. Pertama nazar ketaatan. Yang kedua nazar kemaksiatan. Yang ketiga nazar dengan perkara yang tidak ia miliki. Contohnya apa? Ya, nazar yang tidak dimiliki. Misalnya ya, jika putri saya lulus di fakultas kedokteran, saya nazar untuk bersedekah rumah tetangga saya. Ini kan bercanda, ini bercanda ya, seperti itu. Nah, ini bersanda sama Allah ini ya, dia nggak punya kok, ya. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Nah, nazar ini tidak boleh ya, tidak boleh dipenuhi karena bukan milik dia kok. Dan yang mengucapkannya wajib membayar kafarat sumpah. Nah, kafarat sumpah itu tulis dulu, nanti kita jelaskan. Itu termaktub di dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 89. Ayat 89. Baik. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, tadi kan nazar kepada Allah ada 3 jenis kan? Yang pertama apa? Nazar ketaatan. Nah, nazar jenis ini wajib untuk ditunaikan jika keinginan dia tersebut memang dipenuhi oleh Allahu Jalla wa Ala. Seperti misalnya dia bernazar jika putrinya lulus di fakultas itu, di universitas itu, dia akan bersedekah dengan anggota Majelis Ta'lim At-Tahirah, ya, memberikan makan nasi uduk, ya, 1000 porsi misalnya. Nah, kan ini bersedekah ya. Artinya kita katakan ketika memang putrinya lulus di fakultas itu dan di universitas yang memang diharapkan, dia wajib untuk
apa? Menjalankan nazarnya tadi. Jelas Bapak Ibu? Dan jika dia tidak tunaikan, maka dia harus membayar kafarat sumpah. Nah, itu ada tadi dalam surah Al-Maidah itu berapa? 89. Kata Nabi, innaman nadru yaminun kafaratuha kafaratu yamin. Nazar itu adalah sumpah. Kafarat nazarnya adalah kafarat sumpah. Kalau kita bersumpah atas nama Allah Jalla wa'ala dusta, maka dia berdosa besar. Dosanya itu baru diampuni oleh Allah Jalla wa'ala jika dia melakukan taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha dirangkai dengan membayar kafarat. Kafarat itu artinya apa? Bayar denda. Dendanya apa? Kalau kita, demi Allah, saya tidak melakukan itu. Ternyata dia melakukan itu. Maka dia kan dosa besar. Nah, wujud permohonan maaf dia kepada Allah harus membayar kafarat. Apa dendanya? Ya, kafaratuhu it'amu asarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabatin. Ada pilihannya 3. Pertama, memberikan makan kepada golongan fakir dan miskin. Makanan yang sesuai dengan selera kita ya. Nah, artinya ibu-ibu itu makannya lebih berselera misalnya, atau lebih berharap makan di restoran apa di warung biasa? Restoran. Nah, berarti ketika ibu membayar ya kafarat ini, harus makanan yang sesuai dengan selera kita, sesuai dengan keinginan kita. Berapa orang tadi fakir miskinnya yang kita beri makan? 10 orang. Atau pilihannya memberikan pakaian 10 orang fakir miskin. Pakaian yang bisa dibawa untuk sholat. Pakaian yang bisa dibawa untuk apa? Untuk sholat. Kemudian pilihan selanjutnya itu membebaskan budak. Pilih di antara 3 tadi, bawa apa? Yang pertama apa? Memberikan makan orang fakir miskin. Berapa jumlahnya? 10. Atau memberikan pakaian kepada fakir miskin. Sejumlah berapa? 10 orang juga. Atau membebaskan budak. Jadi kalau kita bersumpah atas nama Allah Jalla wa'ala, ternyata kita dusta, berarti dia berdosa kan? Dan dia wajib bertaubat. Nah, taubatnya itu dirangkai dengan membayar kafarat. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 89. Jelas Bapak Ibu? Naam. Apa tadi kafaratnya? Memberikan makanan kepada fakir miskin. Jumlahnya berapa? 10 orang. Kemudian memberikan pakaian kepada golongan fakir miskin. Jumlahnya berapa? 10 orang. Yang ketiga, bebaskan budak. Nah, ini pilihan ya. 3 ini pilihan. Artinya ingin mengasihkan makanan atau ingin memberikan pakaian, terserah Bapak dan Ibu. Kalau 3 hal ini tidak sanggup, faman lam yajid fasiyamu salasata ayyam. Jika 3 hal tadi tidak sanggup, maka dia harus berpuasa 3 hari. Ini namanya puasa kafarah. Jelas ya? Jadi puasa 3 hari itu baru ada jika Bapak dan Ibu tidak sanggup tadi untuk membayar nazarnya, ya, membayar kafaratnya itu dengan apa? Dengan memberikan makan kepada golongan fakir miskin, atau memberikan pakaian, atau membebaskan budak. Kalau 3 hal ini tidak sanggup, berarti dia harus apa? Berpuasa 3 hari. Nah, itu bagi mereka yang melanggar sumpahnya. Bagi mereka yang melanggar sumpahnya, maka seperti itu. Nah, bernazar pun juga begitu. Jika dia melanggar nazarnya, putrinya sudah lulus di fakultas itu, ternyata dia tidak menjalankan nazarnya, dosa dong, dosa. Ada kafaratnya. Kafaratnya tadi apa Bapak Ibu? Memberikan makan 10 orang fakir miskin, kemudian memberikan pakaian dan orang budak. Tadi bersedekahnya dengan rumahnya tadi kan? Rumahnya ditawar 5M. Aduh, nggak jadi jalankan. Tidak jadi menjalankan nazarnya tadi kan?
Padahal wajib. Makanya hati-hati ya Bapak dan Ibu. Makanya hukum bernazar itu hukumnya apa? Makruh. Dia itu seakan-akan bergening tuh kepada Allah. Ya Allah, aku nggak mau melakukan ini kecuali engkau kasih dulu aku ini. Kan begitu. Nah ternyata ketika sudah Allah perkenankan, apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan sudah dapat, nggak mau bayar nazarnya, nggak mau menjalankan nazarnya. Maka kafaratnya apa tadi? Memberikan makan 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian 10 orang fakir miskin, atau membebaskan budak. Tidak sanggup satu di antara 3 tadi, dia harus apa? Berpuasa berapa hari? 3 hari. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian, ya afdolnya berturut-turut. Afdolnya apa? Berturut-turut, itu utamanya. Kalau nggak sanggup nggak apa-apa, selang-seling. Yang penting 3 hari dia niatkan. Kemudian nazar ketaatan ini sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Ini baru nazar ketaatan ya. Nazar ketaatan itu salah satu jenis atau macam dari nazar kepada Allah. Nazar ketaatan itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis atau 2 bentuk atau 2 gambaran. 2 gambaran. Pertama nazar muqayyad. Pertama nazar apa? Muqayyad. Yang kedua nazar mutlak. Nazar muqayyad maksudnya apa? Nazar ketaatan yang sifatnya muqayyad ini adalah nazar yang dilaksanakan dengan syarat memperoleh nikmat atau terhalang dari kemudaratan. Misalnya, jika saya sembuh dari penyakit saya ini, saya akan bersedekah. Nah, dia mensyaratkan kan? Dia bersedekah dengan syarat penyakitnya apa? Sembuh. Atau dia bernazar seperti ini. Kalau saya lulus atau naik pangkat, maka saya akan beribadah umrah. Oke? Nazar ini yang dikatakan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nazar inilah yang dikatakan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kan kebanyakan yang dilakukan oleh siapa? Ibu-ibu. Terlarang di sini maksudnya apa? Makruh. Makruh itu lebih bagus apa? Ditinggalkan. Kalau dikerjakan memang tidak ada dosa, tapi dilarang oleh Nabi. Hadisnya apa? Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, bahwasannya Rasulullah SAW melarang dari nazar sembari bersabda, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar yang seperti itu tadi, nazar yang muqayyad, yang dimana dia ya bernazar dilaksanakan dengan syarat memperoleh nikmat atau terhalang dari kemudaratan. Nazar yang seperti ini kata Nabi, nazar yang tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Nazar hanyalah muncul dari orang yang bakhil, yang pelit, yang kikir. Nah, benar. Bersedekah, berumrah, mentraktir teman-temannya, itu baru mau kalau keinginan dia sudah apa? Dikabulkan oleh Allah, diperkenankan oleh Allahu Jalla wa'ala. Bakhil enggak? Ya kan, berarti itu bakhil lah. Artinya kalau misalnya dia tidak memperoleh apa-apa dari apa yang dia inginkan, gak bakalan dia mentraktir kita, gak bakalan ngasih makan kita, gak bakalan dia beribadah umrah, gak bakalan dia bersedekah. Bukan begitu? Nah makanya nazar yang seperti ini sebenarnya dilarang oleh Nabi SAW. Hukumnya itulah yang disebut dengan makruh tadi itu. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ketika Abdullah ibnu Umar pernah mengatakan, bukankah mereka telah dilarang dari bernazar? Kata Rasulullah, awalam yunhau anin nazar, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, inna nazara la yuqaddimu syai'an wa la yuakhiru.
Sesungguhnya nazar itu tidaklah memajukan dan tidak pula memundurkan sesuatu apapun. Wa innama yustakhraju bin nadri minal bakhil. Hanya saja nazar itu dikeluarkan atau adanya hanya dari orang yang pelit atau medit. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 6692. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an dalam satu riwayat membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la tanzihu. Janganlah kalian melakukan nazar. Nah, artinya apa? Larangan kan? Tapi sampai haram enggak Ustaz? Tidak. Sampainya itu larangannya makruh. Makruh itu artinya apa, Bu? Meninggalkan dapat pahala, mengerjakan tidak dosa. Ya, fa inna nazara la yughni minal qadari syai'an. Perlu diketahui bernazarnya Bapak dan Ibu, sesungguhnya nazar itu tidaklah mempengaruhi takdir sama sekali. Tidak bisa merubah takdirnya kita sama sekali. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu hanyalah keluar dari orang yang apa? Yang bakhil, yang kikir dan medit. Maka oleh sebab itu kata para ulama, hukum memulai nazar muqayyad hukumnya apa? Makruh. Ibu bernazar juga, jika sekiranya tanah yang di sebelah rumah milik saya itu laku Ustaz, ya, saya wakafkan kepada MT At-Tahirah. Ya, jika keinginan saya yaitu laku tanah, ya, maka saya akan mewakafkan tanah yang lain untuk apa? MT Tahirah. Saya bernazar seperti itu, Ustaz. Nah, hukum nazar seperti ini apa? Hukumnya makruh. Makruh itu apa artinya, Bu? Lebih bagus ditinggalkan. Tapi Bapak Ibu, jika seseorang sudah terlanjur bernazar dengan nazar muqayyad ini, maka ia wajib menunaikan nazar tersebut, karena sama halnya dengan menunaikan sumpah kepada Allah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas apa Ibu? Itu nazar apa namanya? Muqayyad. Jadi nazar ketaatan itu terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama nazar muqayyad, yang kedua nazar mutlak. Sedangkan nazar mutlak adalah dia mewajibkan atas dirinya untuk beramal soleh tanpa mempersyaratkan apapun. Jadi umum saja, tanpa mempersyaratkan apapun. Saya nazar ingin beramal soleh, begitu saja. Apa yang dia inginkan dia tidak ucapkan. Dia cuma ingin mewajibkan dirinya beramal soleh, itu saja. Nabi SAW mengatakan apa? Man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, maka hendaknya ia taat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepadanya, maka janganlah ia bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, jadi nazarnya umum. Saya bernazar ingin taat kepada Allah Jalla wa'ala. Beda dengan muqayyad tadi. Kalau muqayyad tadi sebelumnya ada apa? Embel-embel. Ya, saya bernazar mau pakai hijab jika saya sudah menikah. Ya kan? Saya nazar jika ada laki-laki yang punya amanah secara dunia dan akhirat, yaitu si fulan, ya dia sebut namanya si fulan, jadi menikah dengan aku bernazar mau pakai hijab setelah akad nikah. Nah, ini nazar hukumnya apa? Makruh. Apa namanya tadi? Muqayyad. Kalau sudah terlanjur mengucapkan itu dan memang menikah sesuai dengan harapannya tadi itu, dengan laki-laki tadi itu, maka setelah akad nikah dia wajib untuk apa? Berhijab. Tidak menunggu lama itu. Ya, ketika sudah akad nikah, ya, dengan ucapan si laki-laki tadi
mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bi mahrin madhkur, aku terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mahar yang tersebut, dibayar tunai tadi itu kan, maka kita katakan ya dari sejak itu perempuan wajib untuk apa? Berhijab. Gak boleh lagi tuh sesen foto misalnya dia lepas hijab. Ya kan? Seperti itu. Itu nazar muqayyad. Hukumnya apa? Makruh. Seperti itu. Seperti misalnya Bapak bernazar, saya bernazar jika tanah laku saya mau berpoligami. Ternyata tanahnya laku ibu-ibu. Dia ngomong sudah. Subhanallah. Ibu kan marah. Kemudian bisa nggak Bapak itu membatalkan? Bisa. Tapi dia berdosa dulu. Dia tahu dia tidak mungkin misalnya melakukan itu. Ya kan? Dia berdosa. Nah, bayar apa tadi namanya? Kafarat. Apa kafaratnya? Memberikan makan sebuah orang fakir miskin. Yang kedua, memberikan pakaian kepada sebuah orang fakir miskin atau membebaskan budak. Tidak sanggup berpuasa 3 hari. Wallahu a'lam bishawab. Bisa membedakan Bapak Ibu mana yang mutlak dan muqayyad? Nah, kemudian nazar kepada Allah yang kedua sekarang. Kan nazar kepada Allah, saya ulangi lagi nih, kan terbagi 3. Nazar ketaatan, yang kedua nazar kemaksiatan, yang ketiga nazar dengan perkara yang tidak ia miliki. Nah, nazar kemaksiatan seperti seseorang bernazar untuk memutuskan silaturahim. Namun nazarnya itu ditujukan kepada Allah, yakni dengan bersumpah atas nama Allah. Atau sebagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi tentang seseorang yang ingin menyembelih di daerah Buanah. Ya, dia ingin menyembelih satu sembelihan di daerah apa? Al-Buanah. Di daerah tersebut kita katakan itu tempat, ya, dulu tempat pelaksanaan orang kafir menyembelih hewan kurbannya. Untuk apa? Untuk ya sesajen atau untuk kita katakan untuk ya berhala-berhala mereka tersebut, untuk berhala-berhala mereka tersebut. Nah itu disebutkan tentang orang yang melakukan nazar yang sifatnya ya bermaksiat tadi, tidak boleh untuk apa? Untuk dilakukan. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini nazar maksiat. Seperti contoh, jika seandainya di Buanah pernah terjadi perayaan kesyirikan, lantas ia bernazar untuk menyembelih di tempat tersebut karena Allah, dia menyembelihnya atas nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Allahumma hadza minka walaka. Ya, hadza anni wa an ahli baiti. Tapi masalahnya dia menyembelih di tempat yang biasa orang kafir merayakan perayaan kesyirikan di situ. Boleh nggak dilaksanakan itu nazar? Tidak boleh. Itu tempat ya kemaksiatan di situ. Meskipun dia tersebut apa? Maaf, bernazarnya untuk Allah, menyembelih korban tadi atas nama Allahu Jalla wa Ala. Tapi maaf, berhubung nazarnya itu adalah nazar yang sifatnya maksiat, maka dia tidak boleh untuk menjalankan nazar tadi. Seperti misalnya ada di antara bapak mengatakan, jika sekiranya tanah saya laku, saya akan traktir minum khamar untuk kalian bersepuluh ini. Boleh nggak begitu? Tidak boleh, haram. Ya. Nah, bagi mereka yang nazar maksiat, dipastikan apa? Kata Rasulullah SAW, fala ya'sihi, janganlah bermaksiat kepada Allah. Artinya harus dibatalkan nazarnya tadi. Meskipun memang tanah laku, anaknya lulus, sesuai dengan apa yang dia nazarkan tadi, sesuai dengan apa yang dia inginkan dan cita-citakan tadi. Berhubung nazarnya maksiat, dilaksanakan kan nazar maksiat tadi? Tidak. Berarti kalau dia tidak laksanakan, dia harus apa? Bertaubat. Dan wujud taubatnya itu dengan membayar apa, Bapak? Kafarat. Isi kafaratnya apa? Denda kafaratnya itu sama ya, memberikan makan 10 orang fakir miskin, kemudian apa? Memberikan pakaian 10 orang fakir miskin, atau membebaskan budak.
Jika 3 hal tadi tidak bisa, atau 1 dari 3 tadi tidak bisa, dia harus apa? Berpuasa 3 hari. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, nazar kepada Allah yang ketiga apa? Pertama, nazar kepada Allah, nazar ketaatan. Yang kedua, nazar kemaksiatan. Yang ketiga, nazar dengan perkara yang tidak ia miliki. Contohnya apa tadi? Jika misalnya, iya, oke, ya, saya bernazar, tas yang dimiliki oleh ibu itu saya akan hadiahkan untuk si fulan. Nah, jika putri saya lulus di fakultas ini, jelas? Padahal tas itu milik ibu, dia pakai bernazar aja. Boleh nggak begitu? Haram. Seketika dia berdosa dan harus membayar apa? Kafarat. Subhanallah, Allahu Akbar. Nazar dengan perkara yang tidak ia miliki. Nauzubillah min dzalik. Seperti misalnya dia bernazar, jika ya putri saya lulus di fakultas ini, di universitas itu, saya akan menikahi si fulana. Padahal si fulana sudah menikah. Kan bukan milik dia itu. Nah, gimana coba? Itu memaksakan orang itu untuk menceraikan si fulana, itu kan gak mungkin itu. Ini adalah perkara yang tidak ia miliki. Wallahu a'lam bissawab. Nah, yang ketiga ini jelas dia berdosa ya. Yang kedua jelas berdosa juga, yang ketiga juga jelas berdosa. Dan seketika dia harus bayar apa? Kafarat juga. Baik, saya ulangi lagi. Nazar ada 2 jenis. Yang pertama nazar dalam ketaatan. Yang kedua nazar syirik. Nah, ini yang jadi pembahasan kita. Bahwasannya nazar syirik itu adalah nazar yang ditujukan kepada selain Allah. Seperti seseorang yang bernazar untuk ahli kubur, bernazar untuk malaikat Jibril, untuk Rasulullah, dan semisalnya dalam rangka mendekatkan diri kepada mereka. Hal ini tentu merupakan apa? Dosa kesyirikan. Dan syiriknya syirik besar. Nazar syirik ini tidak boleh ditunaikan. Haram sama sekali. Kalau dia tunaikan, dosa besar. Bahkan telah melakukan dosa paling besarnya, dosa besar. Yaitu apa? Syirik. Dan nazar yang seperti ini tidak ada kafaratnya. Karena memang jelas berdosa ya. Jadi nazar syirik tidak boleh ditunaikan dan tidak ada bayar kafarat. Ustaz, anda nggak tunaikan? Memang haram kalau antum tunaikan. Karena ini nazar yang pasti maksiat, dosa besar. Bayar kafarat nggak Ustaz? Tidak ada kafaratnya. Hukumnya berbeda dengan nazar maksiat. Hukumnya juga berbeda dengan nazar yang tidak dimiliki tadi. Karena walaupun sama-sama tidak boleh ditunaikan, hanya saja nazar maksiat dan nazar dengan yang tidak dimiliki masih ditujukan kepada Allah. Sehingga masih mengandung kehormatan yang harus dibayar dengan kafarat sumpah. Berbeda dengan nazar syirik yang sama sekali tidak mengandung ta'zim kepada Allah, tidak mengandung penghormatan kepada Allah, karena ia ditujukan kepada selain Allah. Jelas apa? Kalau nazar syirik haram untuk dilaksanakan. Tapi apakah dia bayar kafarat juga? Tidak seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah terlanjur mengucapkan nazar syirik? Ya, taubatan nasuha. Benar. Ada kafaratnya di taubatnya itu, Bu? Tidak ada. Taubat itu yang disebut dengan taubatan nasuha harus memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama apa? Ikhlas. Karena Allah dia bertaubatnya itu. Yang kedua, an-nadam. Rasa penyesalan. Kenapa sampai melakukan perbuatan dosa syirik besar tadi itu? Dengan dia bernazar kepada ahli kubur. Dengan dia bernazar ya untuk ya makhluk Allah Jalla wa Ala yang sudah meninggal dunia tersebut. Ia wajib bertaubat kepada Allah dan pastikan harus mengabaikan nazarnya sama sekali. Dia mengabaikan nazarnya sama sekali tidak sah tersebut. Tidak boleh dia tunaikan.
Al-Imam Asy-Syaribini mengatakan dengan kalimat beliau yang lumayan panjang, adapun nazar pada orang yang bermalam di kuburan wali atau yang semisalnya, di antara ibu bernazar, saya ingin nginap di kuburan Ustadz Fulan, Syekh Fulan yang dianggap wali oleh ibu-ibu. Itu nazar apa namanya? Syirik. Maka jika yang bernazar maksudnya adalah untuk memberikan penerangan pada orang yang menempati tempat tersebut, maka ini adalah bentuk kedekatan kepada Allah. Ya. Dan hukumnya adalah sah. Jika misalnya dia bernazar pada orang yang bermalam di kuburan wali atau yang semisalnya, maka jika yang bernazar maksudnya adalah untuk memberikan penerangan, jangan, haram, syirik ya. Gak boleh kalian nginap-nginap di sini atau mencari tabarruk di tempat ini, ya kan, seperti itu. Wa ammal manzuril musyahad alladhi yabitu ala qabrin waliyin aw nahwihi fa in qasada an-nadhiru bidzalika tanwira ala man yaskunu al-buq'a aw yataraddadu ilaiha fa huwa naw'un qurbatin wa hukmuhu ma dzakara ay as-sihhatu. Ya. Artinya boleh, tujuan dia untuk ke sana apa? Untuk memberikan nasihat. Ibu-ibu ngapain? Udah ngaji di MT Tahirah, kenapa tetap datang ke kuburan itu, Ibu? Ya Allah, menyebutkannya saya muridnya Ustadz ini yang sering kajian hari Selasa pekan keempat. Ya Allah, malu-maluin Ibu, nggak benar Bu begitu Bu. Ya, tujuan saya ke sana bernazar untuk memberikan apa? Nasihat kepada ibu-ibu yang masih wisata religi itu tadi itu. Dianggap wisata apa? Wisata syirik itu, bukan religi. Jelas ya? Nah, saya datang ke sana itu tujuannya untuk apa? Memberikan nasihat kepada Bapak Ibu, untuk memberikan penerangan. Nah, ini tidak mengapa. Dan jika tujuannya adalah untuk menerangi kuburan meski disertai tujuan untuk penerangan bagi mereka yang berdomisili di sekitarnya, maka tidak boleh. Ya, tapi ada poin penting nih. Dan jika tujuannya adalah untuk menerangi kuburan, ya, pakai lampu-lampuan ya, dan juga kita katakan tujuannya tersebut ya untuk berdomisili di situ, tinggal di situ, mukim di situ, atau bermalam di situ, maka itu tidak boleh. Sekedar datang untuk memberikan nasihat kepada ibu-ibu yang masih suka bertabarruk, mencari keberkahan dengan kuburan yang dianggap orang ya hebat atau wali tadi. Tujuan dia datang, dia nazar untuk datang ke sana untuk memberikan nasihat, itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah menginap di situ, ikut duduk-duduk juga di situ, meskipun ada keterangan ini nggak boleh, dia juga tetap nggak boleh begitu. Ulang lagi lah, ngapain nggak pakai nginap di kuburan? Seperti itu. Jika tujuannya adalah sebagai bentuk pengagungan terhadap tempat tersebut, nah, pengagungan kan yang terjadi di zaman sekarang ini. Ya, dia agungkan itu kuburan, ya, sampai dia bawa batu-batunya. Setiap kali datang tuh para penziarah itu, batu-batu putihnya hilang. Pasir-pasirnya mulai apa kita katakan berkurang. Banyak yang terjadi begitu, Bu. Masa lalu Ibu kan begitu kan dulu. Subhanallah, disimpan-simpan tuh batu-batunya. Allahu akbar, nauzubillah min dzalik. Ini jelas syirik. Dan syirik apa? Syirik besar. Apalagi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada penghuni kuburan atau kepada yang dinisbatkan kepada kuburan tersebut. Dan inilah motif yang dominan di masyarakat kita. Ya kan, Bu? Datang ke kuburan buat apa? Iya, macam-macam lah, jangan disebut ya. Nah, maka ini adalah nazar yang batil dan tidak sah. Mereka meyakini tempat-tempat ini sebagai tempat yang istimewa bagi mereka, serta meyakini bahwa nazar di tempat-tempat itu adalah wasilah untuk menolak bencana, menolak bala, dan seterusnya. Ini syirik besar. Allahu Akbar. Kemudian dikatakan oleh Syekh Qasim dari kalangan mazhab Al-Hanafi. Nah, subhanallah. Dikatakan adapun nazar yang faktanya dilakukan oleh mayoritas orang awam, seperti ketika seseorang hendak mencari sesuatu yang hilang atau untuk menyembuhkan penyakit, memenuhi kebutuhan mendesak tertentu, ia pun mendatangi beberapa orang soleh yang sudah meninggal, lalu ia menetapkan penutup di atas kepalanya sembari berkata, wahai tuanku fulan,
kalau sesuatu yang hilang dariku kembali, atau kenalanku yang sakit sembuh, atau kebutuhanku terpenuhi, maka aku akan memberikan kepadamu sekian emas dan perak, atau makanan, atau air, atau lilin, atau minyak tertentu. Nazar semacam ini jelas disepakati kebatilannya, jelas ya, ini adalah perbuatan yang terlarang, syirik yang seperti ini. Karena beberapa sebab. Apa sebabnya? Di antaranya karena yang pertama, bentuk nazarnya kepada makhluk, dan ini kebatilan yang pertama. Nazarnya kepada makhluk yang meninggal lagi. Dan nazar kepada makhluk tidak boleh. Karena nazarnya adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Dan juga karena orang saleh yang ditujukan nazar kepadanya adalah mayit. Dan mayit tidaklah memiliki apa-apa, bukan begitu? Jadi macam kebatilannya banyak sekali. Yang pertama tadi, kenapa dianggap batil orang yang seperti itu, yang datang ke kuburan, yang dianggap orang hebat atau dianggap wali tadi, ustadz ini, ustadz itu, dan seterusnya, kiai ini, kiai itu, dan seterusnya. Dia menginap di situ sampai berkata, jika sekiranya ya terpenuhi hajatku ini, saya akan mengasihi engkau begini, 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 begini. Disebutkan tadi. Ini jelas kebatilannya. Kata Al-Imam Qasim dari kalangan madhab Al-Hanafi. Kenapa batil? Pertama, dikarenakan bernazar kepada makhluk. Ya. Dan nazar kepada makhluk boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Yang kedua alasannya, kenapa dianggap batil? Karena nazar adalah ibadah. Dan ibadah itu hanya ditujukan kepada siapa? Allah Jalla wa'ala. Bukan kepada makhluk. Ini kebatilan yang kedua. Dan selanjutnya, ya, nazar ini disandarkan kepada makhluk. Hatta makhluk itu orang soleh. Dan ingat, makhluk itu, ya, makhluk yang sudah meninggal itu, dia tidak memiliki apa-apa. Salah satu larangan berkaitan dengan nazar, seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Dan juga apabila ia sampai menyangka bahwa mayit itu memiliki wewenang untuk mengatur urusan dan bukan urusan Allah, berarti dia telah jatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Syiriknya adalah masalah tauhid ar-rububiyah. Apa artinya tauhid ar-rububiyah, Bapak? Ibu? Mengesahkan Allah di dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah. Yang memberikan rezeki kita siapa? Allah. Tauhid apa ini? Rububiyah. Yang menyehatkan kita siapa? Allah. Tauhid apa ini? Rububiyah. Ya. Yang mengatur alam semesta ini Allah. Tauhid apa itu namanya? Rububiyah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dan banyak sekali kisah-kisah ya terjadi apa? Tentang masalah nazar kesyirikan ini. Wallahu a'lam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, termasuk juga bernazar kepada para nabi, para wali, atau para malaikat telah disepakati oleh siapapun yang mengetahuinya dan memahami hal ini sebagai bentuk syirik dalam masalah akidah. Karena nazar semacam ini tidaklah muncul kecuali dari seseorang yang meyakini bahwa sesuatu ya yang ia nazarkan kepadanya mampu untuk mendatangkan ya mara bahaya dan kemanfaatan, bisa memberikan karunia dan mencegah bencana, baik secara tabiat asalnya ataupun karena begitu kuatnya faktor sebab padanya. Ini jelas apa? Kesyirikan. Para anbiya, para nabi tidak bisa memberikan ya manfaat buat kita. Ingat, yang memberikan manfaat itu siapa? Allah. Para anbiya, para nabi tidak bisa mencegah mara bahaya. Yang bisa mencegah mara bahaya tidak sampai kepada kita hanya siapa? Allah. Tega-teganya Bapak dan Ibu bernazar kepada para anbiya ingin sesuatu hal berkaitan dengan kemanfaatan, padahal para anbiya, para nabi itu tidak sanggup untuk memberikan kemanfaatan untuk Bapak dan Ibu. Yang sanggup untuk memberikan kemanfaatan kepada Bapak dan Ibu siapa? Allahu Jalla wa'ala. Begitupun juga betapa teganya orang itu. Dia bersandarkan kepada ya seseorang yang dianggap alim dan sudah meninggal dunia. Dia meminta ini dan itu agar tidak terkena mudarat ini atau kecelakaan ini dan seterusnya. Tega banget orang seperti itu. Ya, si fulan, si ustadz, si kiai itu tidak sanggup untuk mencegah mara bahaya. Yang sanggup untuk mencegah mara bahaya, bencana, musibah, siapa?
Allah Jalla wa'ala. Mintalah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka sebab itu, ya dikatakan oleh para ulama, nazar kepada para mayit, penghuni kuburan yang berkubah, para wali dan orang saleh adalah perkara yang telah disepakati kebatilannya oleh para ulama. Karena itu adalah nazar kepada makhluk dan hal ini tidak diperbolehkan sama sekali. Nazar adalah ibadah, selamanya ibadah, tidak boleh untuk makhluk. Dan yang ditujukan nazar kepadanya adalah mayit yang tidak memiliki apapun dan tidak mampu berbuat apapun. Jika yang bernazar menyangka dan meyakini bahwasanya mayit bisa berbuat dan mengatur perkara-perkara, ya, maka dia telah terjumus ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Syiriknya syirik besar, dikarenakan syirik dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Wallahu a'lam bissawab. Dari sini kita paham dan perlu kita perhatikan, nazar pada hakikatnya bukanlah sebab untuk mendatangkan kebaikan. Ini poin penting. Sekali lagi, kan orang bernazar tujuannya untuk apa? Supaya kebaikan itu cepat datang, bukan begitu? Ingat, nazar tidak bisa merubah takdir kita. Nazar tidak bisa merubah ketetapan Allah Jalla wa'ala. Nazar juga pada hakikatnya bukanlah sebab untuk mendatangkan kebaikan. Jangankan nazar yang syirik, bahkan nazar kepada ketaatan kepada Allah sekalipun tidak bisa mendatangkan kebaikan. Sebagaimana dilakukan oleh ibu misalnya bernazar tadi, kalau rumah laku saya umrah, kalau putri saya lulus di fakultas itu, saya akan bersedekah. Kita kebanyakan berkeyakinan nazar itu apa? Sebagai sebab untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Padahal itu tidak sama sekali dan itu tidak benar. Ya, tidak bisa merubah kondisi dan keadaan, tidak bisa merubah takdirnya Allah Jalla wa'ala. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, فَإِذَا كَانَ النَّذْرُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ فَكَيْفَ بِنَذْرِ لِلْمَخْلُوقِ. Jika nazar kepada Allah saja tidaklah bisa mendatangkan kebaikan, bagaimana lagi dengan nazar kepada makhluk? Jelas tidak bisa untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Dikatakan oleh beliau, Nabi Muhammad telah menginfokan dan menghabarkan bahwa nazar tidaklah mendatangkan kebaikan sama sekali. Karena nazar pada asalnya bukanlah termasuk sebab yang bisa mendatangkan kebaikan atau bisa menolak bencana. Nazar itu hanyalah menepati takdir saja. Wa innama yuwafiqu al-qadar. Ya, kalau memang waktunya memang sesuai dengan keinginan, ya berarti bersesuaian dengan takdir kita. Kalau misalnya tidak bersesuaian dengan takdir, ya begitulah keadaannya. Karena memang nazar itu pada hakikatnya bukanlah sebab untuk mendatangkan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Dan panjang lebar Syekh Islam Taimiyah menjelaskan tentang masalah itu. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bapak Ibu? Jadi nazar secara umum terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama nazar ketaatan kepada Allah. Yang kedua nazar syirik. Nazar ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala terbagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama nazar apa? Bukan. Nazar ketaatan, benar. Yang kedua nazar maksiat. Yang ketiga nazar dengan perkara yang tidak ia miliki. Kemudian nazar ketaatan, nazar ketaatan kepada Allah itu terbagi menjadi dua lagi. Apa itu? Muqayyad dan mutlak. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Dan ingat sekali lagi, hukum bernazar asal mula hukumnya apa? Makruh. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas Bapak? Nah, silakan. Nah, kita masuk kepada sesi yang kedua, tanya jawab. Ustaz, seandainya pernah mengucapkan nazar pada masa lalu dan lupa apa yang dinazarkan, bagaimana hukumnya? Wajib dilaksanakan enggak? Dia wajib, kalau misalnya dia tahu nazarnya, dia wajib laksanakan.
Misalnya dia dulu bernazar ingin bersedekah kepada 20 orang. Dan kebetulan dia paham apa yang diinginkan itu sesuai, ya kan? Maka dia harus menjalankan, memberikan makan kepada 20 orang tadi. Jelas? Sebagaimana yang terjadi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar bin Khattab, dulu sebelum aku masuk Islam pernah bernazar ingin iktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Umar sudah masuk Islam, dia bertanya kepada Nabi, laksanakan gak nazarku itu? Kata Nabi, laksanakan nazar kamu itu. Ya, iktikaflah 1 malam di Masjidil Haram. Nah, kalau sekiranya ibu tidak mengerti apa nazarnya ya, tapi yang jelas nazar. Kemudian, nah saya yakin nazarnya itu terpenuhi Ustaz. Yang saya inginkan itu terpenuhi. Tapi saya nggak tahu pasti nih. Maka yang ibu lakukan apa? Membayar kafaratnya. Bertaubat kepada Allah dan bayar kafaratnya. Apa kafaratnya tadi? Memberikan makan 10 orang fakir miskin, kemudian atau memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau membebaskan budak. 1 dari 3 tadi tidak sanggup, dia harus apa? Berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya taubat ya, taubatun nasuh. Apakah dibolehkan bernazar dengan sesuatu yang wajib? Aslinya apa? Tidak boleh. Jelas wajib lah, kayak misalnya maaf, ibadah salat, saya bernazar ya ingin salat fardu sehari 5 kali. Jika ya putri saya lulus di fakultas itu misalnya, ya memang kewajiban dia. Tidak boleh dia bernazar dengan sesuatu yang wajib tadi itu kita katakan. Jelas? Ibu-ibu? Nah, jangan bernazar lah sudah. Itu keluarnya dari orang yang apa? Yang bakhil. Ya, seperti contoh tadi bernazar memakai jilbab. Ibu itu kan wajib ibu pakai hijab itu. Iya kan? Tapi kenapa harus menunggu kawin dulu? Jika saya berjodoh dengan si fulan, setelah akad nikah saya pastikan saya ya pakai hijab dan saya nazar itu. Sekarang ini juga ibu wajib kan? Sudah balik kok. Ibu setiap kali keluar rumah wajib untuk pakai hijab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jangankan perkara nazar yang wajib, perkara misalnya berkaitan dengan amalan yang sunnah ya, berkaitan dengan sesuatu yang sunnah, itu hukumnya apa? Makruh. Bolehkah memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin? Dilakukan 10 hari, artinya setiap hari 1. Boleh. Mencicil begitu kan? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Nah, subhanallah, nazarnya muluk-muluk, tapi ketika bayar kafarat dicicil. Allah. Apakah nazar itu harus diucapkan secara jelas? Ya, harus diucapkan. Kalau dalam hati bukan nazar. Jelas ya, kalau dalam hati bukan nazar. Wallahu a'lam. Harus diucapkan. Ustaz, saya pernah bernazar jika anak saya lahir laki-laki, saya akan berpuasa 1 hari. Namun saya baru melakukan puasa baru beberapa tahun setelah itu. Apakah hal ini dibolehkan? Tidak mengapa. Sebagaimana yang terjadi dengan siapa tadi? Umar bin Khattab. Bernazarnya waktu beliau belum masuk Islam. Ya, baru bisa menjalankan nazarnya tadi itu ketika sudah masuk Islam. Wallahu a'lamu bishawab. Ustaz, waktu saya kelas 1. Kelas 1 apa nih? SMA. Saya pernah berucap bila saya ranking 1, saya mau pakai jilbab. Dan Masya Allah benar, saat kenaikan kelas saya ranking 1. Tapi saat itu saya masih belum pakai jilbab. Pada saat itu tidak pakai jilbab. Ya. Tidak apa ini? Dimarahin apa? Akhirnya saya berjilbab saat mau menikah. Apakah ucapan saat ini berdosa? Ya. Begini ya, bernazar dengan sesuatu yang wajib tadi tidak boleh. Jelas kan? Tidak boleh. Kelas 1 SMA sudah balighah enggak? Sudah balik lah, ya kan, seperti itu. Berarti dia wajib apa? Berhijab, jangan menunggu ranking 1. Dan ini kan kecelek banget gitu loh. Dia baru pakai hijab pas mau menikah. Subhanallah, Allahu Akbar. Pernah juga berucap kepada teman,
bahwa jika membantu yayasan teman saya akan sedekah tiap bulan. Ucapan saya insya Allah akan infak tiap bulan 100 atau 200 ribu. Apakah itu termasuk nazar? Tidak. Insya Allah kan? Nggak pakai. Jadi bahasa nazar itu dia ungkapkan, saya bernazar. Ya, jika ini, ya, jika saya mendapatkan ini di setiap bulan yayasan engkau, pesantren engkau, saya sumbang 200 ribu. Ini kita katakan nazar, diucapkan nazarnya. Kalau tadi insya Allah saya sumbang ya sekian 200 ribu per bulan. Tapi insya Allah ya, nah, artinya kan bisa jalan bisa tidak itu. Dia baru pakai bahasa insya Allah, berarti bukan nazar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jika seseorang lupa atas nazarnya, apakah harus ditegur dan diingatkan? Ya, harus diingatkan. Kita tahu di hadapan kita dia bernazar. Ya, nazarnya isinya apa, Bu? Mentraktir kita untuk umrah sama-sama. Dan saya tahu putrinya sudah menikah. Nazarnya waktu itu, jika putrinya menikah, dia bernazar ingin memberangkatkan saya, Ustaz. Sampai hari ini setelah 5 tahun, saya nggak dihitungkan juga. Ternyata selidik demi selidik, ibu pun menanyakan, kok nazar anti kok nggak dijalankan? Apa nazarnya? Ya kan katanya, kamu bernazar, jika putri engkau sudah menikah, saya akan diumrohkan. Saya batalkan itu. Saya bertaubat kepada Allah dengan membayar apa? Kafarat. Seperti itu kan ada. Karena orangnya hitung-hitungan banget. Benar kata Nabi. Orang yang bakhil yang bernazar itu. Subhanallah, aslinya dia memang tidak ingin mengasih itu. Subhanallah, memberikan makanan sepulang fakir miskin paling berapa? Paling banter 200 ribu kita katakan. Bukan begitu? Nah, atau anggaplah 300 ribu. Mau umrohkan, apalagi bintang 5 misalnya hotelnya, bisa 50 juta. Ya, hitungannya luar biasa itu kita katakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, atau yang kelas biasa saja mungkin 30 ke atas kan? Seperti itu. Akhirnya dia pikir, udah deh nggak mampu juga. Akhirnya dia batalkan tanpa info kepada orangnya tadi. Nah, ini muskilahnya dia di situ. Aku sudah bertaubat, taubatan nasuha. Aku kemarin sudah bayar kafaratnya dengan memberikan makan 10 orang fakir miskin. Allahu a'lam. Bagaimana Ustadz? Ada seseorang bernazar dan apa yang dia nazarkan itu terpenuhi, tapi dia belum membayar nazarnya, keburu meninggal dunia. Siapakah yang membayarkan nazarnya? Ahli waris. Disebutkan dalam satu hadis, ada seorang ibu-ibu, ya, seorang ibu bernazar ingin puasa. Anaknya tahu ibunya itu bernazar dan anaknya juga tahu apa yang dia inginkan dipenuhi oleh Allah Jalla wa Ala. Ditanyakanlah kepada Nabi, kata Nabi, aufi binadri ummik, ya, tolong laksanakan nazar ibumu tersebut. Ya, laksanakan nazar ibumu tersebut. Berarti yang punya kewajiban siapa yang bayar? Ahli waris. Ustaz, gimana kalau nazarnya itu dia pingin wakaf tanahnya, padahal itu tanah warisan Ustaz. Ya, kalau kita wakafkan kita nggak dapat apa-apa nih Ustaz. Ya, tugas antum membatalkan nazarnya tadi dengan memberikan apa? Kafarat, memberikan makanan, membayar kafarat, yang memberikan makanan 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau kita berziarah kubur, apa yang harus kita baca? Bu, Bapak, berziarah kubur itu dibolehkan jika ada alasan yang syar'i. Sekali lagi, aslinya ziarah kubur itu tidak boleh, kecuali jika ada alasan yang syar'i. Alasannya ada 3. Untuk wanita cuma 2, untuk laki-laki 3. Pertama, alasannya jika kita ingin ingat mati atau ingat akhirat, bolehlah kita ziarah ke kuburan. Ibu-ibu sekarang ini ingat mati nggak? Ingat, berarti nggak perlu lagi kan? Ibu suka ngomel-ngomel nggak dengan suami masih? Masih pukul-pukul suami nggak? Nah, berarti ibu lupa akhirat, berarti ibu lupa kematian. Bolehlah ziarah kubur. Seperti itu ya. Masih petantang-petenteng nggak di hadapan suami, Bu? Ya, berarti ibu lupa kematian, lupa akhirat. Seorang perempuan yang salehah tidak bakalan dia petantang-petenteng di hadapan suaminya. Dia pasti hormat.
Bapak-bapak, ya, bapak masih sering mukul istri enggak? Oh enggak, Ustaz, enggak pernah dulu, Ustaz. Nah, kalau masih mukul, ya, tanpa ada alasan yang syar'i kita katakan, subhanallah, berarti bapak enggak ingat kematian, lupa akhirat. Silahkan ziarah ke kuburan. Ini bapak ibu mengakui, saya ingat mati, Ustaz. Ingat, setiap hari ada yang mati. Berarti saya juga akan mati. Berarti kan ingat. Berarti perlu nggak ke kuburan? Nggak perlu. Yang kedua, boleh bapak ibu datang ke kuburan, ziarah kubur, jika ingin menyolatkan jenazah. Yang dimana dia belum menyolatkan jenazah tersebut. Misalnya, ibu, itu si fulanah, ibu yang biasa di belakang itu bersandar, itu kemana ya? Ibu ini, Ustaz. Oh, iya benar, ibu yang itu. Ya Allah, Ustaz nggak tahu. Waktu Ustaz umrah kemarin, beliau meninggal dunia, Ustaz. Ya Allah, itu ibu baik banget, solehah banget. Dia banyak bantu saya. Bapak ibu tahu nggak kuburannya di mana? Tahu, Ustaz, dekat sini. Ngapain, Ustaz? Mau menyolatkan jenazah. Boleh nggak begitu? Boleh. Kata Ustaz nggak boleh sholat di kuburan. Benar. Sholat yang ada ruku dan sujudnya. Tapi kalau sholat jenazah kan tidak ada ruku dan sujud. Sholat jenazah itu cuma 4 kali takbir. Takbir yang pertama baca apa? Surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi SAW. Takbir yang ketiga doa dengan tulus ikhlas sepanjang-panjangnya. Takbir yang keempat, ya boleh doa boleh tidak. Ya doanya apa? Ya kalau takbir yang keempat itu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tuftinna ba'dahu. Allahumma ighfir lana wa lahu. Bagus salah. Nah, berhubung tidak ada ruku dan sujud, jika kita memang tidak sempat untuk menyolatkan jenazahnya, maka tidak mengapa kita datang ke kuburan besti kita tadi itu untuk menyolatkan jenazahnya. Jelas ya? Nah, itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga tambahan untuk bapak-bapak, boleh ziarah kubur jika mengantarkan jenazah ke pemakaman untuk menguburkan mayit tadi itu. Untuk ibu-ibu tidak perlu ikut datang ke kuburan untuk menyaksikan prosesi penguburan, tidak boleh, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ummu Atiyah, seorang sahabat perempuan Nabi SAW, nuhina an ittiba'il janais. Kami para wanita dilarang oleh Nabi SAW untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Jelas ibu? Nah, jika ada 2 atau 3 alasan tadi, monggo silahkan datang ke kuburan. Nah, bacaannya apa, Ustaz, kalau masuk ke kuburan itu? Assalamualaikum ahlud diyar atau ahlul kubur. Antum sabiqun wa nahnu lahikun. As'alallahu lana wa lakumul afiyah. Nanti kita kirim aja. Keselamatan ya buat kalian wahai penghuni kuburan ini. Kalian telah mendahului kita dan kita pasti akan menyusul kalian. Aku atau kami berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, keselamatan buat kami dan buat kalian. Seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Nggak ada bacaan khusus, baca surah ini, surah itu. Tidak ada yang demikian. Jelas Bapak Ibu? Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, di tempat saya tinggal diadakan wisata religi ke daerah-daerah, tapi jika saya ikut hanya untuk jalan-jalan saja, tidak ikut berziarahnya. Bolehkah Ustadz? Tidak boleh. Kenapa? Ibu memang tidak datang ke kuburannya, cuma sekedar ke daerah-daerahnya saja. Tapi teman-teman ibu datang ke kuburannya. Itu paket ziarahnya jadi murah, karena ada apa? Ada kunjungan-kunjungan tadi itu. Nah, kalau ibu ikut itu karena ingin murahnya saja, ya kan? Tanpa datang memang ke kuburannya itu. Tapi ibu ingin mendapatkan apa? Kunjungan ke daerah untuk sekedar jalan-jalan doang. Ya, kita katakan kunjungan ke daerah monggo, silahkan. Halal, boleh. Tapi ibu ikut dengan rombongan yang ingin datang ke kuburan yang ada di daerah tersebut, itu jadi tidak boleh. Berarti paling tidak ibu masuk pada kategori yang dilarang oleh Allah dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat yang kedua. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian saling membantu dalam masalah dosa dan kemaksiatan atau ya berkaitan dengan permusuhan. Jelas Ibu? Sudah jangan sendiri aja sama suami. Ongkosnya lebih mahal saat kalau sendiri. Nah, itu kan pikiran ibu. Nah, ya ibu, saya yakin ibu nggak mau datang ke kuburan itu. Tapi ibu mengambil kesempatan ikut di situ karena ingin apa? Murahnya tadi. Sama saja.
Ibu tahu teman ibu datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur. Ibu tahu betul itu musyrik. Ibu nggak tegur lagi. Ibu ada di situ lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Meskipun ibu tidak melakukan kesyirikan tadi sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman ibu, tapi ibu mendukung kemaksiatan dia dengan bersikap diam. Dan ingat, orang yang bersikap diam di atas kemungkaran seseorang yang kita lihat dan kita saksikan, itu dianggap syaitan yang bisu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, dulu saya pernah bernazar, kalau keterima kerja akan saya sisihkan uang gaji saya untuk memberangkatkan orang tua haji. Orang tua saya sudah berhaji. Apakah nazar saya sudah terlaksanakan, Ustaz? Belum. Dari uang siapa itu? Kalau dari orang tuanya, belum, berarti nazarnya belum terlaksanakan. Nah, makanya jangan bernazar yang muluk-muluk lah. Dan jangankan yang muluk-muluk, yang biasa-biasanya nggak boleh. Sekali lagi, dengan bernazar itu kan tidak bisa membawa kebaikan. Tidak bisa merubah takdir. Ini kebetulan aja lulus. Kebetulan keterima di kerjaan tersebut. Nah, seharusnya yang dia lakukan sekarang ini membatalkan nazarnya sudah. Bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan memberi, kafaratnya apa? Memberikan makan 10 orang fakir miskin. Atau memberikan pakaian 10 orang fakir miskin. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau misalkan di tengah jalan saya kena PHK, apakah nazarnya mesti dijalankan juga? Nah, itulah berat kan? Sudahlah, batalkan saja sudah ya, bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Ustaz, ziarah kubur atau wisata religi tadi, bukan religi, wisata apa ya? Syirik jadinya itu. Itu kan tidak baik, Ustaz, nggak boleh. Bagaimana ziarah kubur? Ziarah kubur aslinya tidak boleh. Kecuali kalau memenuhi apa? 3 syarat tadi. Apa syaratnya? Ya, mengingat mati atau mengingat akhirat. Yang kedua tadi apa? Menyolatkan jenazah teman kita yang kita belum menyolatkan jenazahnya. Bisa jadi kan dia meninggal, kita lagi halangan, lagi dapat haid misalnya. Ketika suci kita boleh nggak datang ke kuburannya, Ustaz, untuk menyolatkan jenazahnya? Boleh. Nah, kemudian untuk laki-laki tambah satu lagi, mengantarkan jenazah untuk menguburkannya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Ustaz dengan ziarah ke kuburan Nabi Muhammad? Ziarah ke kuburan Nabi Muhammad itu boleh kan sekedar lewat. Tidak bisa berdoa kepada Rasulullah SAW, itu syirik. Ya Rasulullah, berikan syafaatmu untukku. Nggak boleh. Syirik itu. Minta kepada siapa? Kepada Allah. Hatta minta syafaat Nabi Muhammad. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah syafaat Nabimu untukku, ya Allah. Seperti itu, bukan mintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita ziarah, menziarah kuburan Nabi dari Raudhah kan keluar tuh, kita lewatnya pasti melewati 3 kuburan. Kuburan Nabi Muhammad, kemudian kuburan siapa? Abu Bakar As-Siddiq, dan kuburan Umar bin Khattab. Kita sebatas mengucapkan salam dan bersalawat kepada Nabi, mendoakan beliau, sebatas itu. Bukan berdoa kepada beliau, bukan minta kepada beliau. Ini syirik. Mintanya kita, berdoanya kita kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala. Jelas? Ustaz pernah bernazar akan berziarah ke makam orang tua jika lulus ujian. Apakah berdosa? Iya, nggak boleh. Ya, itu jadi maksiat nanti. Tidak dibolehkan yang demikian. Seharusnya nih tugas kita yang hidup untuk orang tua kita sudah meninggal dunia apa? Mendoakan. Ya, subhanallah. Kita datang ke kuburan orang tua juga, orang tua kita nggak tahu siapa yang datang ke kuburannya. Itu yang pertama. Yang kedua juga yang diinginkan oleh kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mendoakan mereka, memintakan ampunan. Bukankah dalam satu hadis dikatakan, Innallaha la yarfa'u darajatal abda Innallaha la yarfa'u darajatal abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah Jalla wa ala sungguh-sungguh mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Ketika hamba itu masuk ke dalam surga, hamba itu mendapatkan surga yang luar biasa nikmatnya. Dia merasa amalan dia biasa-biasa saja, tapi dia mendapatkan sesuatu yang istimewa di dalam surga. Nah, kemudian dia bertanya kepada Allah Jalla wa'ala, Rabbi anna li hadhihi, ya Allah, sebab apa aku mendapatkan ini? Kata Allah Jalla wa'ala, atau dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, anakmu yang saleh dan salehah selalu mendoakan engkau, memintakan ampunan dari Allah untuk engkau.
Ini sebabnya engkau mendapatkan ini. Kalau kita punya kemampuan lagi, bersedekah atas nama orang tua kita. Nggak mesti muluk-muluk. Subhanallah. Kita bersedekah misalnya setiap kali ada kajian MT Tahirah ini, ya, apa misalnya sekedar lontong, sekedar apa lontong sayur misalnya, atau sekedar nasi uduk atau nasi ulam, kita bagi-bagikan kepada jamaah yang hadir di MT Tahirah ini, kita dapat pahala, orang tua kita juga dapat pahala. Bersedekah. Atau kalau misalnya orang tua kita belum haji, hajikan, belum umrah, umrahkan. Tidak mengapa yang demikian. Itu yang diinginkan oleh orang tua kita. Ya kan? Seperti itu. Kalau datang bulan kurban, misalnya bulan Dzulhijjah kemarin itu, kita berkorban atas nama orang tua kita. Sampai pahalanya. Itu yang diinginkan. Bukan datang ke kuburannya. Datang ke kuburannya juga paling kita mau bang, nangis doang. Mengingat tentang abah umi kita kan, seperti itu. Subhanallah. Jadi sekali lagi datang ke kuburan itu boleh dengan 3 syarat. Niatan untuk mengingat mati, mengingat akhirat, kemudian juga ya untuk apa menyolatkan jenazah yang belum kita salatkan jenazahnya. Kemudian untuk laki-laki secara khusus ada tambahan yaitu untuk menguburkan mayit. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, itu kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Betul-betul pahami tentang masalah nazar ini. Ya. Pastikan Bapak Ibu jangan bernazar ya. Tapi kalau nazar itu sudah terlaksana, ya, artinya kita sudah mengucapkan nazar, maka wajib untuk apa? Dilaksanakan. Jika apa yang kita cita-citakan itu telah dipenuhi oleh Allah Jalla wa Ala. Walafu minkum wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.